Anda mungkin udah pakai kata sandi yang ya lumayan rumit gitu ya, merasa aman. Tapi pernah kepikiran nggak kalau akun Anda tuh tetap bisa dibobol lewat cara yang sama sekali nggak terduga? Nah, kita bakal telusuri kasus pembobolan LinkedIn tahun 2012. 2012 ya? Itu kasus besar. Besar banget. Dan ini bukan cuma satu insiden loh, tapi jadi pemicu peretasan berantai. Nyampe ke Dropbox, terus Formspring juga kena. Iya ya, efek dominonya itu yang ngeri. Sumber kita kali ini tuh transkrip investigasi yang dalam banget. Ngebongkar semua lapisannya. Dari sudut pandang peretasnya juga ya? Betul. Dari kacamata si peretas, terus gimana paniknya perusahaan, sampai perburuan FBI antar benua. Lengkap deh, jadi misi kita kali ini ngebongkar gimana sih peretasan canggih ini bisa kejadian, terus ngikutin jejak digital si pelaku. Lihat respons perusahaannya juga ya, LinkedIn, Dropbox. Nah itu dia, gimana mereka nanganin krisis, dan yang paling penting nih buat Anda semua, apa pelajaran nyata yang bisa diambil buat ngelindungin diri di dunia digital sekarang ini. Oke deh, mari kita mulai selami kasus ini. Jadi, targetnya LinkedIn. Tahun 2012, kan raksasa teknologi tuh, bentengnya pasti kuat dong ya. Harusnya begitu. Firewall, audit keamanan, monitoring canggih. Kelihatannya sih susah ditembus. Tapi nyatanya jebol juga. Betul. Seringkali kan celah itu justru ada di tempat yang nggak disangka-sangka, bukan gerbang utama. Terus gimana dong? Malah lewat akses jarak jauh, VPN gitu, yang biasa dipakai para engineer mereka buat kerja dari luar. Oh, VPN karyawan, kayak pintu samping gitu ya? Bisa dibilang gitu, pintu khusus karyawan lah. Terus gimana peretas bisa nemuin celah di situ? Ini menarik nih. Dia mulai dari ngintai, di LinkedIn itu sendiri. Ngintai gimana? Ya, cari-cari target potensial. Khususnya engineer atau admin system. Orang-orang yang kemungkinan punya akses VPN tadi. Oke, terus ketemu? Ketemu satu nama, seorang Site Reliability Engineer, SRE. Nah, terus dari situ gimana? Disinilah kelihayan si peretas main. Dia nemuin website pribadi si SRE ini. Website pribadi. Iya. Dan setelah ditelusuri, ternyata situs itu dihosting dari IP internet di rumah SRE itu. Wah, di rumahnya? Betul. Ini langkah pertama yang krusial. Dan di IP yang sama, ada situs lain. Punya temennya si SRE, namanya cockeyed.com. Situs ini pakai PHP. Tunggu, jadi bukan langsung nyerang LinkedIn-nya, tapi lewat situs teman si engineer, yang kebetulan satu server di rumahnya gitu. Tepat sekali. Agak muter memang jalannya. Dia nemu celah di kode PHP situs temannya itu. Celah keamanan ya? Iya. Terus dia berhasil upload file jahat, namanya madness.php. Madness.php, oke. Terus? Dari situ, dia ambil alih server web itu. Yang ternyata jalan di virtual machine, VM gitu. Di dalam komputer iMac pribadi punya si SRE di rumahnya. Sebentar. Dia masuk ke VM di iMac si SRE. Terus bisa kabur dari VM. Itu kan biasanya susah banget. Nah, ini menarik. Kemungkinan sih kombinasi ya. Bisa jadi setup VM-nya ada kelemahan, atau ya peretasnya memang canggih banget. Intinya, VM itu kan harusnya lingkungan terisolasi ya. Tapi dia berhasil keluar dari VM, masuk ke sistem operasi utama iMac-nya. Dan di situ dia nemu apa? Disitulah dia nemu harta karunnya. Kunci privat SSH si SRE buat masuk ke jaringan internal LinkedIn. Wow. Lengkap sama file konfigurasi profil VPN-nya. Udah, semua yang dia butuhin ada di situ. Gila ini. Jadi modal kunci sama profil curian itu, dia bisa langsung masuk ke LinkedIn seolah-olah dia itu SRI. Persis. Dari rumahnya di Moskow, Rusia. Betul, dari Moskow. Setelah masuk, target utamanya jelas. Database pengguna pasti ya? Tepat. Dia cari, ketemu, terus disalin informasinya. Alamat email, nama pengguna, sama hash kata sandi. Hash ya, bukan password aslinya. Bukan password asli, tapi hash. Semacam kode acak satu arah dari password asli. Tapi ya tetap aja bahaya banget ini. Dan yang bikin merinding nih, LinkedIn nggak sadar sama sekali. Berbulan-bulan gitu. Itu dia. 3 bulan penuh, mereka nggak tahu ada penyusup. 3 bulan? Kok bisa? Baru ketahuan pas data curian itu muncul. Dijual di forum underground. Nah, baru deh panik di internal LinkedIn. Kebayang sih paniknya pasti kacau balau ya. Terus gimana respon mereka pas tahu data jutaan penggunanya dijual gitu? Gerak cepat mereka. Langsung bentuk war room. Puluhan orang tuh dari macam-macam divisi. Keamanan, teknisi, hukum, eksekutif, kumpul semua.
Fokusnya apa tuh waktu itu? Pertama, konfirmasi dulu, bener nggak data yang bocor itu asli? Terus isolasi, pertasnya masih di dalam nggak? Apa aja yang udah dicuri? Habis itu perbaikan celahnya, baru analisis pasca kejadian atau postmortem. Langsung ketahuan gitu cara masuknya atau pelakunya? Pelakunya belum langsung, tapi jejaknya mulai kelihatan. Dari log VPN. Log VPN. Ya, kelihatan ada koneksi dari Moskow, pakai akun SRI, yang lokasinya di California. Kan aneh banget tuh. Jelas aneh, Moskow sama California. Nah, itu anomali besar yang harusnya sih, ketahuan ya. Mereka langsung panggil SRI-nya, periksa iMac-nya. Pasti itu ketahuan juga kalau hash passwordnya kecurian. Iya, ketahuan. Dan yang bikin tambah parah, waktu itu LinkedIn belum pakai salting buat hash password mereka. Oh, salting ya, yang bikin hash lebih aman itu kan? Betul. Teknik nambahin data acak unik ke tiap password sebelum di-hash. Jadi jauh lebih susah dipecahin secara massal. Kalau nggak pakai salt, password 123456, hash-nya ya bakal sama semua. Gampang banget buat pertas. Pantesan. Makanya insiden ini langsung dikasih status code red. Genting banget lah. FBI juga turun tangan kan ya? Benar, FBI dilibatin. LinkedIn juga kooperatif, kasih semua log. Setelah investigasi sekitar 6 minggu deh kayaknya. Apa temuan FBI? Mereka nemuin pola. Beberapa alamat IP dari Moskow, sama satu user agent browser yang unik banget. User agent? Semacam sidik jari browser gitu ya? Iya, dan punya pertas ini ada kata Sputnik-nya, nama satelit Rusia. Mungkin sengaja kali ya kayak tanda tangan. Sputnik, wah niat barat ya? Itu IP sama Sputnik cuma muncul pas awal doang. Ternyata enggak. IP sama user agent ini juga kedeteksi login ke sekitar 30 akun pengguna LinkedIn setelah datanya dicuri. Artinya, dia udah berhasil mecahin sebagian hash jadi password asli. Terus dia coba-cobain login. Log juga nunjukin dia akses server database Oracle, jalanin perintah buat ambil data. makin jelas ya aksinya. Terus, LinkedIn langsung berbenah dong. Ya, pembersihan besar-besaran. Semua karyawan wajib ganti password. Akun SRE itu di-rebuild total. Server yang disusupi, dihapus, dibangun ulang dari awal. Terus mereka ngumumin ke publik. Ngumumin. Walaupun ya waktu itu angkanya masih dikira cuma 6,5 juta akun yang kena. Padahal kan Jauh lebih banyak ya, nanti kita bahas. Nah, tadi disebut ini jadi peretasan berantai. Maksudnya, data LinkedIn ini dipakai nyerang target lain. tepat sekali. Dan disinilah insight paling penting dari kasus ini muncul. Bahaya laten dari pakai ulang password. Ah, iya. Itu masalah klasik tapi masih sering kejadian ya. Banget. Satu akun bobol bisa jadi kunci domino yang ngeruntuhin pertahanan di tempat lain. Contohnya gimana tuh? Kasus Dropbox jelas banget. Si pertas ini kan udah punya daftar password LinkedIn yang berhasil dipecahin tuh. Oke, Dia obrak-abrik daftar itu, nemu kredensial login punya seorang Quality Assurance Engineer Dropbox. engineer Dropbox? Iya. Dan ternyata, si engineer ini pakai kata password yang sama persis buat akun LinkedIn pribadinya sama akun kerjanya di Dropbox. Astaga, fatal banget itu. Password kerja disamain sama medsos. Fatal. Nah, pakai akun engineer itu, pertasnya masuk ke jaringan korporat Dropbox. Waduh, dia bisa akses file pengguna dong. Untungnya nggak sampai situ, tapi dia bisa akses metadata, email sama hash password pengguna Dropbox. Hash lagi ya? Iya. Nah, FBI yang lagi nyelidikin LinkedIn, lihat ada login aneh nih ke akun karyawan Dropbox. Mereka langsung kasih tahu Dropbox. Dropbox langsung gerak juga. Langsung. Konfirmasi ada intrusi, bikin war room sendiri, bahkan sampai rekrut ahli keamanan dari luar. Terus ketemu apa aja di Dropbox? Ketemu jejak peretas sempat masuk ke wiki internal mereka, terus dia transfer file, isinya detail sekitar 20 juta pengguna Dropbox. 20 juta? Wow, isinya apa aja? Email, nama pengguna, sama hash password lagi. Untungnya Dropbox waktu itu udah pakai salting, jadi lebih aman dikit lah. Selain Dropbox, ada lagi yang kena imbas? Ada, FormSpring. Itu loh, jejaring sosial tanya jawab yang dulu lumayan rame. Oh iya, ingat. Gimana ceritanya FormSpring? Kemungkinan besar polanya sama. Kredensial admin atau karyawan FormSpring yang punya akses tinggi itu didapat dari data LinkedIn yang bocor. Karena passwordnya sama lagi. Ya ampun, ini penyakit emang pakai password sama. Banget. Polanya mirip. Masuk via SSH, install file madness.php yang sama itu lagi. File yang sama? Ya. Terus akses wiki internal, curi data pengguna lewat panel admin web. Email sama hash password juga. FormSpring sadarnya gimana? Nunggu data bocor juga. Mirip lagi kayak LinkedIn.
Baru tahu setelah data sekitar 420 ribu akun muncul di forum underground. Terus ada jurnalis yang ngontak mereka. Responsnya sama juga. Sama. Cepat isolasi, perbaiki, kasih tahu pengguna, terus kerjasama sama FBI. Oke, sekarang FBI udah punya benang merah yang kuat nih ya. 3 perusahaan gede dibobol orang yang sama. IP sama dari Rusia, user agent Sputnik sama, taktiknya mirip. Gimana mereka ngelacak si Sputnik ini? Fokusnya ngerucut ke satu alamat email, chinabig01@gmail.com. Email itu kenapa? Karena email ini dipakai buat daftar akun percobaan di LinkedIn, Dropbox, sama Formspring sebelum kejadian peretasan. Dan daftarnya dari IP dan user agent Sputnik I yang sama itu. Ini petunjuk emas banget. Terus FBI langsung minta data ke Google gitu? Betul. Pakai surat perintah resmi tentunya. Nggak cuma Google, tapi juga ke Vimeo, Afraid.org, Congratulate.com. Buat apa ke situs-situs itu? Buat ngumpulin potongan puzzle. Dari Google dapat riwayat pencarian terkait hacking. Dari Congratulate.com, situs game, nemu transaksi kartu kredit yang nyambung ke bank Rusia. Terus ada username unik juga, Zopakui1. Wow, detail banget ya investigasinya. Makin ngerucut nih. Ada lagi. Jejak ini ngarah ke email lain, roottoka@mail.ru, sama yang versi Gmail-nya. Dari akun Gmail roottoka ini, nemu lagi bukti, riwayat pencarian Google Maps di area Moskow. Moskow lagi? Iya, sama percakapan di medsos Rusia, Vkontakte atau Vika. Di situ pemilik akunnya dipanggil Zenia. Oke, Zennya dari Moskow. Sementara itu IP Rusia tadi gimana? Udah ketahuan punya siapa? Nah, ini prosesnya agak lama. Kan minta data ke ISP Rusia harus lewat MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, perjanjian antar negara buat bantu kasus hukum gitu. Prosesnya terkena lambat. Tapi akhirnya dapat. Akhirnya dapat. Salah satu IP peretas itu terdaftar atas nama Yevgeny Nikulin. Nikulin. Dan alamat rumahnya cocok sama area pencarian Google Maps si Zenia tadi. Terus, Zenia itu ternyata nama panggilan umum buat Yevgeny di Rusia. Fotonya juga cocok sama profil Vika. Klop semua. Luar biasa sih kerjaan FBI ngumpulin buktinya. Ada konfirmasi lain nggak? Ada. FBI wawancara seorang broker data curian dari Rusia, namanya Kislitsen. Di kedutaan Rusia wawancaranya. Terus si Kislitsen bilang apa? Dia konfirmasi kalau Nikulin itu pelaku pembobolan Dropbox sama Formspring. Tujuannya ya buat dijual datanya. Tapi kan cerita LinkedIn tadi belum selesai ya. Katanya ada kejutan lagi. Nah, ini dia. Tahun 2016, 4 tahun setelah kejadian awal. Tiba-tiba muncul klaim, data LinkedIn yang bocor itu jauh lebih besar dari yang diumumin. Lebih besar gimana? Dan ternyata benar. Jumlah akun yang bocor di 2012 itu bukan 6,5 juta, tapi 117 juta akun. Hah? 117 juta? Gede banget itu. Gede banget. Dan kali ini, banyak hash passwordnya udah berhasil dipecahin jadi teks biasa, terus dipublikasiin. Waduh. Terus gimana dampaknya pas password aslinya kesebar gitu? Dampaknya gede. Pertama, kelihatan jelas betapa parahnya kebiasaan password orang-orang. Yang paling populer, 123456, dipakai lebih dari 700.000 orang. Serius? Serius. Terus, LinkedIn, password, variasi angka urut gitu banyak banget. Ini kan bahaya banget ya, banyak pejabat, eksekutif akunnya ikut bocor juga. Ini jadi pelajaran penting lagi ya. Penting banget, kelemahan satu sistem kayak LinkedIn nggak pakai salt waktu itu, dampaknya bisa kerasa bertahun-tahun kemudian dan merembet kemana-mana. Akhirnya, si Nikulin ini ketangkap nggak? Ketangkap. Oktober 2016, FBI ngelacak Nikulin, umurnya 29 waktu itu, lagi ada di Praha, Ceko. Di Praha? Ya, kerjasama sama polisi Ceko, dia ditangkap pas lagi di restoran. Proses ekstradisinya alot tuh, 2 tahun. Baru dibawa ke AS tahun 2018. Terus diadili di AS? Diadili. Dia ngaku nggak bersalah. Jadi kasusnya disidangkan tahun 2020. Banyak detail teknis keluar pas sidang, dari saksi korban, dari FBI, bahkan ada bukti tambahan dari laptop peretas lain yang baru ketangkep. Hasilnya gimana? Juri nyatain Nikulin bersalah atas 9 dakwaan. Hukumannya 88 bulan, itu lebih dari 7 tahun penjara, plus restitusi 1,7 juta dolar, sama 3 tahun bebas bersyarat. Wah, panjang banget ya ceritanya, rumit. Jadi nih, setelah dengar semua ini, intisari pelajaran yang bisa kita ambil apa aja? Terutama buat Anda yang dengerin nih. Pertama, yang paling jelas dan udah kita ulang-ulang,
Jangan pernah pakai ulang password. Titik. Bener banget. Akun medsos yang kelihatannya sepele, kalau bobol dan passwordnya sama kayak akun kerja atau email Anda, ya udah, bisa berabe. Pakai password unik, kompleks buat tiap akun. Pakai password manager ngebantu banget ya. Sangat membantu. Itu investasi kecil buat keamanan besar. Oke, itu yang pertama. Kedua? Kedua, pentingnya deteksi anomali. Kayak tadi, login dari California. Sejam kemudian dari Moskow. Itu harusnya udah jadi alarm merah, kan? Iya, harusnya. Sekarang teknologinya emang lebih baik. Tapi kewaspadaan perusahaan itu tetap krusial. Ini pelajaran buat perusahaan. Invest di sistem pemantauan perilaku pengguna yang canggih. Jangan anggap remeh anomali. Ketiga apa nih? Ketiga, resiko ngebuka akses jaringan rumah ke internet publik. Kasus SRI LinkedIn tadi contoh nyata. Jaringan rumah sering jadi titik lemah. Jadi jangan sembarangan hosting dari rumah gitu ya? Pikir 2 kali lah. Atau kalaupun harus, pastikan keamanannya ketat banget. Jangan buka port yang nggak perlu. Oke. Keempat? Keempat, pentingnya logging. Pencatatan aktivitas sistem yang lengkap. Tanpa log detail VPN, server, database, investigasi FBI tadi nggak mungkin bisa sejauh itu. Ini lebih ke arah perusahaan juga ya, tapi nunjukin pentingnya jejak digital. Betul, jejak digital itu krusial buat forensik. Terakhir nih, ada lagi. Terakhir, ini pengingat buat kita semua. Kadang kalau dapat notifikasi pembobolan, kita cuma ganti password di situs yang kena itu aja. Iya juga. Tapi lupa ganti di situs lain yang kebetulan pakai password yang sama. Ini sama aja kayak kunci rumah hilang satu, tapi pintu lain yang pakai kunci sama nggak diganti kuncinya. Tetap aja bolong keamanannya. Jadi kalau satu password bocor, ganti semua yang pakai password itu ya? Wajib. Ganti semua. Anggap aja password itu udah nggak aman dimanapun. Oke. Perjalanan yang luar biasa sih ini ya. Dari satu iMac di rumah engineer, Nyerembet ke 3 raksasa teknologi, memicu perburuan FBI internasional. dan akhirnya ngebongkar data 117 juta orang. Gila. Ini benar-benar gambaran betapa terhubungnya dunia digital kita, tapi juga rapuh kalau kita nggak waspada. Dan ini juga nunjukin ada ekosistem kejahatan siber di baliknya. Bukan cuma satu peretas doang. Ada jaringan penjual data, pembeli, perantara. Ini udah kayak industri gelap sendiri. Iya, industri yang terus berkembang sayangnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Selain password, kunci pribadi apa lagi sih yang Anda punya di dunia digital? Menarik pertanyaannya. Mungkin informasi pribadi yang Anda share, akun-akun yang saling nyambung, atau akses lain yang kelihatannya sepele, tapi bisa jadi celah masuk. Pertanyaannya, seberapa amankah kunci-kunci Anda yang lain itu? Coba direnungkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.